Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tumirah Eka Mayangsari ST, guru SMK Negeri 1 Dayun dan sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan PPL ketiga saya di sekolah saya yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Anda semuanya. Baik, hari ini kita belajar sistem komputer ya nak ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mohonkan kepada ketua kelas pimpin doa dulu nak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya. Baik, Anda semua coba diperhatikan nak di bawah meja, di bawah kursi. Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tong sampah. Ada sampah? Sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, coba berdiri dulu, rapikan bajunya. Baju yang belum masuk dimasukkan dulu biar kelihatan rapi semua. Yang laki-laki, yang perempuan udah masuk semua bajunya. Oke, duduk lagi nak. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, persiapkan dulu alat tulisnya seperti biasa. Kemudian bukunya, LKPD, bahan ajar, dipersiapkan. Sudah? Nah, sudah ya. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Sekarang SMK? 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 Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini semuanya semangat ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu.
Yang tidak hadir sekretaris siapa? Rehan. Rehan. Kenapa? Tidak hadirnya? Oke, oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Yang lainnya sudah mengisi link absen yang Ibu bagi tadi pagi? Sudah diisi semuanya? Udah ya? Link absen lewat Google Form. Jadi diisi itu nanti Ibu akan mengecek di link itu siapa-siapa yang hadir. Kemudian kalau yang nggak hadir kan ini udah Ibu cek langsung, ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini itu materinya perangkat keras eksternal atau periferal, ya. Coba perhatikan itu slide yang ada di depan, ada gambar segi 6 dan lingkaran. Jadi silakan nanti Ananda pilih satu saja gambar, pilih tetapkan di hati, ya. Nanti Ibu suruh berdiri yang memilih gambar segi 6, siapa yang memilih lingkaran, siapa. Pilih dulu nak. Pilih dalam hati. Udah dipilih? Oke, kalau udah dipilih. Yang memilih segi 6. Coba berdiri. Berdiri aja lah biar nampak Ibu. Diingat kawan sebelahnya. Nanti siapa yang tidak memilih, berarti belum menentukan pilihannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Berdiri dulu ya, kita lihat dulu karakter yang memilih segi 6. Ini dia karakternya, senang hal-hal rumit. Kemudian berjiwa seni. Nah, ini biasanya hobi bernyanyi. Ya, menggambar bisa juga itu. Seni juga di situ. Melukis. Yang ketiga, fleksibel, ya. Tidak terlalu kaku, fleksibel. Ada lagi. Oke. 3 ya. Ciri karakter yang memilih segi 6 ini 3. Ya, berarti Anda semua udah tahu ya yang memilih segi 6 itu apa karakternya. Ya, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan. Yang memilih lingkaran. Ayo berdiri. Sedikit yang memilih lingkaran. 5. Kita cek karakternya seperti apa. Nih, sepertinya semua orang dekat dengan kamu. Iya. Kemudian kamu itu perhatian banget sama orang di sekelilingmu. Peduli, mempunyai yang kita peduli. Kamu tipikal pecinta damai, iya. Ya, jadi ini yang memilih gambar lingkaran, ciri karakternya seperti ini. Nah, silahkan duduk lagi nak. Nah, setelah Ananda mengetahui ciri karakter masing-masing, kita ingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu komponen-komponen pendukung sistem komputer. Nah, minimal ada apa-apa saja itu komponen-komponennya. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Berdiri nak. Sebutkan nama biar jelas. Nama saya Ibu Paula Tetengah. Sistem komputer yang saya ketahui itu ada 3. Pertama, hardware atau perangkat keras, kedua software atau perangkat lunak, ketiga firmware atau komputer. Iya, benar ya. Ada lagi yang masih ingat materi minggu lalu? Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti itu ya materi minggu lalu. Jadi komponen-komponennya itu ada hardware seperti itu.
Nah, sekarang materi yang kita pelajari itu perangkat keras eksternal atau periferal. Jadi yang dipelajari di sini nanti Ananda mengevaluasi perangkat keras eksternal atau periferal. Kemudian merangkai perangkat keras eksternal dengan konsul unit. Jadi nanti Ananda disuruh merangkai perangkat keras menggunakan konsul unit. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu Ananda nanti diharapkan mampu menguraikan perangkat keras eksternal atau periferal. Jadi Ananda harus mampu apa itu definisi periferal, apa itu perangkat keras, kemudian macam-macam perangkat keras itu apa-apa saja. Nah, itu nanti Ananda harus mengetahui itu setelah pembelajaran ini selesai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti Ananda juga diharapkan mampu mengorganisasi. Mengorganisasi itu maksudnya mengelompokkan. Ya, mana yang perangkat keras eksternal, mana yang perangkat keras yang input output. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, setelah nanti Ananda mengelompokkan, itu nanti Ananda cek. Jadi harus mampu mengecek perangkat keras yang benar itu yang seperti apa. Ya. Nah, yang keempat, nanti Ananda secara berkelompok mampu merangkai perangkat keras eksternal atau periferal dengan konsul unit. Nah, di sini nanti mengerjakan LKPD itu berkelompok, kemudian merangkainya sendiri-sendiri per individu ya. Jadi nanti satu komputer all in one ini all in one, jadi sendiri-sendiri ya nak ya praktiknya ya. Nah, jadi satu lagi nih, nanti setelah mengerjakan LKPD, kemudian setelah merangkai, jadi Ananda harus mampu membuat laporannya ya, laporan setelah melakukan atau mengerjakan LKPD dan setelah merangkai perangkat keras dengan konsul unit itu. Kemudian cakupan materi kita pada pagi hari ini itu definisi dan fungsi perangkat keras eksternal periferal. Kemudian nanti di situ ada macam-macam perangkat keras eksternal periferal. Dan yang terakhir itu nanti macam-macam konsul unit. Nah, teknik penilaian yang Ibu ambil di sini itu ada 3 seperti biasa, ya. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang Ibu nilai ada sikap kerjasama dan sikap tanggung jawab. Jadi sikap kerjasamanya ya saling berdiskusi antara kawannya, itu dia maksudnya. Tanggung jawab dengan merangkai perangkat keras eksternal itu tadi. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan ini ada soal evaluasi di akhir pembelajaran yang harus Ananda kerjakan dengan menggunakan puisi. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Iya, di sini ada penilaian keterampilan. Jadi praktek kemudian mengerjakan LKPD. Jelas untuk teknik penilaian yang diambil pada pagi hari ini ya, di mata pelajaran ini ya. Perhatikan juga nak, di slide depan itu ada gambar ya. Siapa yang bisa memberikan informasi gambar apa-apa saja itu? Berdiri. Saya dari Kapriani. Itu Bu, ada gambar keyboard biasa sama keyboard merek Apple. Dua-duanya punya kegunaan atau fungsi yang sama, yaitu memberikan perintah pada komputer berupa ketikan. Iya, ya. Walaupun dia
tipenya berbeda namun fungsinya masih sama karena dia keyboard. Ada lagi yang lain? Nah, namanya siapa nak? Isan. Ada gambar plastik. Ada. Optik dan Apple. Ada gambar mouse. Ya. Semuanya digunakan untuk menggerakkan kursor ini. Ya. Jadi di situ ada gambar mouse yang digunakan untuk menggerakkan kursor. Ada lagi? Yang keras suaranya biar kawan yang lain dengar nak. Ada apa? Putri. Headphone sama? Ya. Iya, ya. Benar ya. Ada lagi? Namanya siapa nak? Yang keras suaranya. Yaitu printer yang isinya printer bu, dan printer laser yang isinya cahaya. Ya, ya. Ada printer di situ, ada gambar printer. Kemudian ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Jadi benar ya. Jadi dari semuanya berpendapat benar bahwasanya ini adalah salah satu kebutuhan perangkat dalam sebuah komputer yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, gitu ya. Selanjutnya nanti Ananda di situ kemarin sudah Ibu bagikan link LKPD ya dan bahan ajar. Nanti silakan Ananda telaah dan Ananda kerjakan tahapan atau langkah-langkah yang ada di LKPD secara berkelompok. Kelompok ya. Seperti biasa ya nak ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Itu kelompoknya. Jadi diingat kelompoknya dan kawannya. Kemudian dari nanti yang akan kita kerjakan, jadi nanti Ananda mengerjakan yang ada di LKPD ya. Nah, setelah mengerjakan di LKPD, nanti salah satu kelompok maju ke depan seperti biasa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain menanggapi ya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti setelah kita berpresentasi ya, itu nanti salah satu dari Ananda atau perwakilan menyimpulkan. Kemudian di akhir pembelajaran kita mengerjakan soal evaluasi dengan kuis itu. Nah, coba diperhatikan LKPD-nya nak. Nah, di sini ada uraian materi. Bentar. Ada sedikit uraian materi ya di LKPD. Nah, di kolom yang ini nanti seperti biasa tuliskan nama anggota kelompoknya. Tujuannya sudah ada di situ tujuannya. Uraian materinya juga sudah ada. Nah, ini gambar CPU beserta keterangannya. Keterangan konsul unit. Nah, jadi ini langkah-langkah kegiatan yang Ananda kerjakan dari sini. Jadi buatlah kelompok diskusi, ya. Kemudian perhatikan gambar, ya. Nah, jadi ini langkah-langkah yang Ananda kerjakan di LKPD. Nanti mengerjakan di LKPD
Kalau bisa memakai bahasa sendiri, ya nak ya. Jadi enak kita menerangkan ke kawan nanti. Sampai sini ada pertanyaan mengenai kendala atau masalah atau ada yang belum jelas di LKPD-nya, boleh ditanyakan. Ada? Coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, ya langsung sajalah dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. 15 menit ya nak ya. Sedangkan perangkat Coursera adalah sebuah perangkat tambahan menggunakan untuk memasukkan Selesai? Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan dirangkai perangkat keras eksternal atau periferal dengan konsul yang sudah ada di meja Anda masing-masing. Ya, berdiri boleh nak. Kalau nggak berdiri nggak bisa nanti merangkai. Satu komputer satu. Nanti yang tidak paham, sambil dibawa LKPD-nya itu sudah ada petunjuknya di LKPD yang di nomor berapa tuh? 5. Yang ini udah selesai. Terakhir tinggal pot line. Nah, paham ya? Ini pot apa namanya? USB. Colokan sesuai potnya atau colokannya. Kabel ini kan LAN ya, pot LAN. Ini terakhir tinggal pot LAN. Nah, paham ya? Stikernya ya. Nggak ditengok yang di belakang. Sudah semuanya? Sudah terpasang semua? Awas terbalik. Elsa terbalik enggak? Dilihat itunya mana yang stiker. Ini untuk ngomong. Ya. Selesai ya, sudah selesai. Duduk lagi.
Kita lanjutkan ke presentasi. Udah, Ibu persilakan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, Ibu persilakan maju ke depan. Sampaikan ke kawan-kawan dengan bahasa sendiri, bahasa yang mudah dimengerti. Yuk. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mencoba contoh peralatan dari general yang ada di sini. Silakan. Ini ada keyboard. Untuk peralatan keyboardnya berbentuk persegi panjang. Nama portnya adalah USB. Kalau kabelnya bernama USB. Oke. Dan di sini juga ada mouse. Mouse juga nama portnya juga USB. Dan di sini ada kabel VGA. Yang di belakang nampak? Juga ada kabel telepon berbentuk gelas USB. Sudah? Juga ada kabel power charger. Sampai situ. Untuk ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi apa yang ingin ditanggapi. Contoh-contoh dari hewan itu apa saja? Ada keyboard, sensor, prosesor, desain besar, mouse, dan prinsip macam-macam. Semuanya sama atau berbeda? Berbeda-beda. Ya, ya. Indah, jelas belum? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan duduk lagi. Terima kasih kepada kelompok 3 ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada lagi kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya ini sudah berjamaah dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi pada tadi. Pada praktik tadi ada beberapa perangkat serigala seperti keyboard, mouse, handphone, dan lain sebagainya. Yang akan kita sambungkan melalui
guru yang disambungkan melalui guru yang menggunakan suatu ini atau telepon. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami ada yang Sebenarnya nama saya Nakati, saya ingin bertanya untuk wanita dan dokter apakah semua menggunakan program sosial? Saya terima kasih atas pertanyaan dan informasi. Untuk wanita dan dokter tadi biasanya ada dua jenis terapan yang digunakan. Ada yang digunakan sosial, ada yang juga menggunakan program sosial. Seharusnya saya tahu ada definisi. Sudah jelas? Itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada lagi, Nak? Yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Sudah? Oke. Kalau sudah tidak ada, yang pertama itu sebelum kita ke kesimpulan, Ibu akan memberikan penguatan di materi ini dulu. Ya, baru nanti setelah Ibu memberikan penguatan di materi ini, nanti Ananda silahkan menyimpulkan dari penguatan materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Paham? Oke. Nah, pengenalan perangkat keras eksternal atau periferal. Di sini selain perangkat input/output, komputer itu terdiri dari perangkat eksternal dan internal. Ya. Jadi di sini ada perangkat periferal, itu perangkat tambahan atau pendukung yang digunakan untuk memasukkan inputan, memproses atau mengeluarkan output dari komputer. Kemudian perangkat eksternal. Perangkat eksternal yang dihubungkan modul I/O, input output, itu seringkali disebut dengan perangkat periferal. Perangkat eksternal ini dibagi menjadi 3. Ada human readable. Ya, apa itu? Nah, perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Itu contohnya ada monitor, keyboard, mouse, printer. Selanjutnya, yang kedua ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Selanjutnya, yang ketiga, communication. Perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Ini contohnya NIC dan modem. Selanjutnya, perbedaan eksternal dan internal. Paham ya? Eksternal itu di luar, kemudian internal di dalam. Nah, perangkat eksternal atau periferal itu hardware tambahan yang disambungkan ke komputer dengan bantuan kabel atau konsul unit. Pengertian konsul unit. Konsul unit itu bisa diartikan sebagai colokan, ya, colokan. Atau bisa juga sebutan lainnya itu port. Macam-macam konsul unit. Nah, ada yang namanya port serial. Nah, gambarnya itu kira-kira seperti ini. Kemudian ada yang namanya port paralel. Itu yang menghubungkan CPU dengan printer dan modem eksternal. Kemudian ada port VGA, ya, itu yang tadi sudah dipraktekkan sama kawannya, ya. Port yang langsung berhubungan dengan monitor. Selanjutnya ada konsul unit USB. Jadi seperti ini gambarnya USB. Paham ya, Anda semua ya? Kemudian ada port LAN. Nah, gambarnya seperti itu.
Jadi port LAN ini port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer, sehingga komputer dapat saling berbagi informasi dengan komputer lainnya. Yang terakhir, konsul unit PS2. PS2 ini maksudnya port serial tipe 2. Jadi di sini biasanya port untuk keyboard ya, itu berwarna ungu, dan port untuk mouse. Nah, seperti itu biasanya gambarnya. Selanjutnya, merangkai perangkat eksternal dengan konsul unit. Nah, tadi Ananda sudah merangkai. Jadi ini yang pertama dipersiapkan. Siapkan perangkatnya terlebih dahulu. Ada keyboard, mouse, kabel VGA. Kemudian sambungkan ujung kabel monitor ke port monitor yang ada di belakang CPU. Yang ketiga, sambungkan kabel VGA pada port dan kencangkan skrupnya biar tidak lepas. Nah, gambarnya kira-kira seperti itu. Ini untuk apa nih? Port apa? Ya, monitor. Tahapan merangkai yang selanjutnya itu ada colokan kabel keyboard pada port PS2 berwarna ungu. Kemudian pasang ya mouse dengan cara menghubungkan kabel pada port yang ada di CPU. Yang keenam, hubungkan kabel daya listrik ya ke stop kontak yang sudah terhubung pada CPU. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk port PS2 ya. Untuk yang keyboard dan mouse. Oke, kira-kira seperti itu ya penguatan Ibu pada hari ini di materi perangkat keras eksternal atau peripheral. Dimohonkan Ananda silahkan nak menyimpulkan dari materi pada hari ini yang sudah Ibu jelaskan, kemudian yang sudah Ananda diskusikan bersama kawan-kawannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menyimpulkan, ditulis di buku catatan saja ya. Nanti salah satu dari Ananda semua mewakili maju ke depan untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Oke, kalau sudah siap, yuk. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada materi hari ini? Ya, Bu. Nah, Elsa, boleh. Ya, terima kasih ya kepada Elsa yang sudah menyampaikan kesimpulan kita untuk materi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita ke evaluasi ya nak ya, untuk melihat kemampuan atau pemahaman Ananda di dalam memahami materi kita hari ini. Silahkan
kunjungi situs Quizzes, handphonenya dijalankan. Kalau sudah terbuka atau sudah mengunjungi situs Quizzes, langsung join dengan kode yang ada di depan. Kodenya 073456. Mulai ya. Udah. Mulai ya. Ya, sudah terlihat hasilnya siapa yang tuntas, siapa yang tidak tuntas. Ya, kita bahas yang punya si Lilis. Ini tuntas ya, Lilis ya. Jadi salah 2 kita cek untuk Lilis. Ini di nomor 1 ya. Punya Lilis nomor 1 ini salah jawabannya. Yang benar itu perangkat yang dapat terbaca oleh mesin ya. Sementara Lilis menjawab perangkat yang terhubung dengan perangkat lain. Soalnya itu perangkat eksternal komputer yang pada pengoperasiannya manusia tidak berperan secara langsung dalam pengendaliannya, seperti magnet disk yang merupakan salah satu piranti penyimpanan sekunder yang tergolong dalam kategori machine readable. Machine readable maksudnya perangkat yang dapat terbaca oleh mesin. Itu jawabannya yang benar. Sementara punya Lilis salah jawabannya ya. Jadi untuk pembahasannya itu seperti biasa yang nanti Ibu share ya, siapa yang tuntas, siapa yang tidak tuntas. Dan seperti biasa nanti yang belum mencapai KKM akan Ibu kasih tugas ya. Kemudian yang sudah mencapai KKM akan Ibu berikan pengayaan. Nanti waktunya akan Ibu tentukan kapan itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lah? Ya ada. Nah, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya itu materi kita menganalisis memori berdasarkan sistem memori. Itu untuk materi selanjutnya. Jadi Ibu mohonkan cari informasi, boleh lewat internet, cari bukunya, baca-baca bukunya, sehingga nanti pas di pertemuan berikutnya kita sudah ada bahan untuk apa yang mau kita pelajari ya. Anda sudah mendapatkan sedikit banyaknya informasi untuk materi besok ya. Kemudian Anda selama pandemi ini mohon perhatikan ya nak ya, jaga jarak, cuci tangan, kemudian wajib memakai masker. Nah, itu untuk protokol kesehatannya, karena kesehatan itu lebih penting. Jadi dijaga semaksimal mungkin. Paham Anda semua? Oke, paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap Anda semua paham. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, silahkan nanti Ketua kelas pimpin doa kembali untuk mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, ya. Selesai. Memberi salam kepada Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing anak ya. Ya, silakan pulang.
Ini, kok pula kata dia itu nggak bilang.